Aksi bagi-bagi minyak goreng gratis yang dilakukan Zulkifli Hasan di Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung menjadi sorotan. Pasalnya, pada saat itu pria yang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional sekaligus Menteri Perdagangan ini secara terbuka meminta ibu-ibu yang hadir untuk memilih anaknya Putri Julia Savitri saat pemilu nanti. Oh, ibu-ibu berapa belinya berapa satu? 5.000. 5.000. Tiap orang satu apa dua? Ada dua. Satu. Ada yang dua, ada yang satu, Pak. Ada yang satu, ada yang dua karena banyaknya. Ya, Pak. Baik, mana uangnya? Mana uangnya? Coba. Tuh. 5.000. 5.000. Uangnya mana uangnya? Yang Ini, penting. Pak. Ini, Pak. Ini, Pak. Nah, uangnya sekarang masing-masing balikin. Balikin. Yang bayar Putri, ini Putri. Jangan lupa nanti Bapak kan nggak maju lagi oleh Putri kan? Nanti yang berusaha Putri ya. Meski ajakan memilih anaknya dilakukan di acara partai yaitu Pansar Murah, sejumlah pihak menanggapi Zulkifli Hasan diduga telah memanfaatkan jabatan publiknya sebagai Menteri Perdagangan. Peristiwa ini kemudian menuai komentar dari Presiden Joko Widodo. Ya, saya minta semua menteri fokus bekerja. Kalau Menteri Perdagangan ya urus yang paling penting seperti yang saya tugaskan kemarin, bagaimana menurunkan harga minyak goreng berada di 14.000 atau di bawah 14.000. Paling penting itu, tugas dari saya itu. Lantas, benarkah Zulkifli Hasan telah melanggar kode etik sebagai pejabat publik? Atau sesungguhnya yang dilakukan Ketua Umum PAN tersebut adalah hal biasa karena dilakukan di tengah acara partai? Dari Bandar Lampung, Subang, Jawa Barat, Pujiansa, Agung Prasetyo, Tim TV One mengabarkan. Ya, itulah asal muasal dari sebuah video yang viral yang kemudian menuai kritikan cukup kencang. Ada banyak beragam tanggapan ya, ada yang mengatakan wajar karena memang pejabat atau menteri yang rangkap jabatan tidak hanya Mendak saja, tapi banyak menteri-menteri lainnya di kabinet Presiden Joko Widodo. Tapi yang jadi persoalan bahwa yang dibagi-bagikan itu minyak kita, minyak sederhana kemasan, tidak banyak ada di pasaran atau mungkin belum merata. Kok ada sih di kampanye partai politik yang notabene partai politik sang Mendak? Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini, dan pastinya di studio TV One sudah hadir narasumber saya Bang Ujang Komarudin sebagai pengamat politik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Caca. Ya. Mewakili PAN sendiri, saya sudah tersambung dengan Waketum PAN, Bang Viva Yoga. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Caca. Ya, mungkin. Kang Ujang. Siap, Bang. Mungkin sekarang saya langsung ke Bang Viva Yoga terlebih dahulu. Bang, oke, diberikan dong jawaban, karena ini kan sudah viral, banyak sekali kritik, bahkan Presiden pun angkat bicara dan sedikit tanda kutip menyindir dengan kegiatan yang dilakukan oleh Mendak. Tapi sebenarnya Pak Mendak ke Lampung itu dalam rangka apa sih? Kegiatan dinas Kementerian Perdagangan atau sebagai Menteri Perdagangan atau kegiatan partai politik ya? Ya, saya jelaskan Mbak Caca, tadi yang diputar videonya itu adalah satu acara internal partai. Ya. Yang kedua, acara itu tidak melibatkan ASN karena dilaksanakan pada hari libur, hari Sabtu. Ya. Yang ketiga, minyak curah dalam kemasan itu bukan minyak subsidi, tetapi minyak yang dibeli oleh saudara Putri dari salah satu distributor untuk dibagikan kepada basis konstituen PAN. Jadi acara itu adalah acara internal partai yang melibatkan pengurus partai, kemudian simpatisan, dan basis konstituen termasuk juga calon saksi yang nanti akan ada di TPS-TPS. Karena ini adalah merupakan
persoalan internal partai, acara partai, ini kemudian menjadi viral. Apalagi minyak kita ini adalah merupakan minyak curah kemasan yang baru. Tetapi Mbak Caca, siapapun berhak untuk mendapatkan minyak kita. Dari Kemendak kan sudah melakukan pengumuman siapapun bisa menjadi distributor. Jadi nanti persoalan pemberian minyak curah dalam kemasan itu bukan hanya eksklusif, tapi asosiasi boleh, organisasi boleh, bahkan partai politik yang lain juga boleh. Gitu. Jadi karena ini tidak bersifat eksklusif, maka kemudian dalam variasinya banyak tafsiran. Gitu. Tapi sebenarnya ini adalah persoalan internal partai, kemudian proses untuk melakukan tanda kutip kampanye itu juga banyak perbedaan perspektif. Karena ini bersifat internal partai yang dilakukan oleh Ketua Umum PAN, dapilnya di Lampung 1, ya karena ini adalah internal ya saya rasa itu tidak kampanye tapi instruksi lah. Instruksi karena Putri itu adalah caleg DPR RI, dapil Lampung 1 yang nanti akan mencalonkan diri. Jadi ini memang banyak variasi soal perspektif, tapi intinya PAN akan tetap menjaga ya moral dan tetap untuk menjaga peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan kekuasaan atau abuse of power. Baik, Bang Vivayoga, saya ingin juga klarifikasi ya. Kegiatan Pak Mendak di Lampung ini adalah spesial untuk ikuti pansar atau kegiatan partai di sana, atau juga merupakan kunjungan sebagai pejabat negara sebagai menteri di Lampung? Acara yang di video itu adalah merupakan acara internal partai politik internal. Jadi karena bersifat internal yang melibatkan kader, bahasa-bahasa yang dikemukakan oleh Ketua Umum kami ya seperti itu. Kebiasaan kalau di dapil-dapil yang lainnya di seluruh Indonesia, kalau Bang Zulkifli Hasan selalu mempromosikan bakal caleg, pilih pilih Vivayoga untuk nanti ya gitu. Jadi di internal kami itu. Tapi kalau di Lampung sendiri juga ada kegiatan sebagai menteri ya, begitu ya? Ya itu di luar partai politik. Kalau di luar partai politik beberapa hari sebelumnya. Kalau di partai politik itu tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Hari Senin kemarin juga masih ada di Lampung. Oke, baik. Mungkin saya ke Bang Ujang Komarudin, boleh nggak secara etika, mungkin beberapa hari sebelumnya as a menteri, mungkin di weekend dia mengambil sebagai as a elit partai, sehingga bisa melakukan keduanya ini, meskipun di waktu yang berbeda. Ya ini kata sulitnya kalau kita harus menilai standar etika, standar moral gitu kan. Karena begini ya saya sudah konsisten mengkritik Pak Jokowi dari periode pertama. Saya harus jelaskan juga ini, karena soal rangkap jabatan itu. Dulu kan periode pertama clear nggak boleh. Periode kedua banyak ketua umum yang menjabat sebagai menteri kan, double job, merangkap jabatan. Nah ini awal persoalannya kan di situ, ada konflik kepentingan yang terjadi. Nah saya melihat sebenarnya ya kasus Pak Zulhas ini ya kalau dalam perspektif partai politik biasa. Tapi dalam perspektif rakyat ya tentu punya cara pandang sendiri dalam melihat itu gitu. Karena apa? Karena bagi masyarakat ya tentu jabatan menteri dengan jabatan ketua umum kan tidak bisa dipisahkan, melekat gitu. Yang pertama. Yang kedua saya melihat ya kalau saya boleh mengeksplor ya. Sebenarnya saya lihat, saya tidak sebutkan menteri mana, banyak menteri yang itu petinggi partai juga, itu kadang-kadang keliling ke mana, ke daerah-daerah itu, yang memang ikut berkampanye juga. Tetapi memang spektrumnya itu spektrum di ruangan gitu, tidak viral seperti Pak Zulhas. Jadi sebenarnya ini banyak kasus yang terjadi, bukan hanya mengenai Pak Zulhas saja, dilakukan oleh menteri-menteri yang lain. Saya melihat seperti itu, karena ya saya dekat dengan beberapa menteri, ya banyak lah, itu kan banyak senior, saya sering berdiskusi, bahkan sering minta pandangan bersama gitu. Nah, saya melihat ketika itu tidak bisa dipisahkan dan melekat pada jabatan seorang menteri, ya maka ke depan akan terus terjadi konflik kepentingan itu. Oleh karena itu ya untuk menjaga, saya lihat ya PAN lah, bagaimanapun kan ini harus dijelaskan oleh PAN, dan Bang Vivayoga sendiri sudah mengklarifikasi bahwa itu acara PAN,
Tetapi kan publik tidak berhenti di situ. Publik ingin melihat kesungguhan PAN bahwa ke depan Pak Zulhas sebagai Mendag harus mungkin memisahkan mana kepentingan antara kepentingan beliau sebagai menteri dengan kepentingan sebagai, mohon maaf, keluarga dan dukungan terhadap anaknya. Itu agar lebih clear dan lebih jelas. Ya saya sih melihatnya ya untuk agar tidak kontroversi lagi, agar persepsi masyarakat juga terhadap PAN juga baik gitu, maka perlu di-manage, perlu ditata tadi bahwa memang hari libur itu acara partai, tetapi kan persoalannya tidak berhenti di situ. Bahwa yang lain juga butuh dong, gitu kan? Yang lain juga perlu dikampanyekan dong. Nah, memang persoalannya Pak Zulhas ini bagaimanapun sebagai ketua umum partai punya beban. Agar apa? Agar PAN punya kursi yang naik, katakanlah kalau tahun yang lalu atau hari ini 44 kursi, maka ya ke depan harus naik. Karena banyak juga pesaing-pesaing partai baru pecahan PAN kan, ada Partai Umat dan Partai Pelita, katakanlah seperti itu. Oleh karena itu ya persepsi publik itu harus di counter opini dengan argumen-argumen dan sesuatu yang objektif. Sehingga apa? Sehingga tuduhan-tuduhan persepsi itu kan tidak benar gitu. Itu yang menjadi penting karena saya jujur punya kepentingan terhadap partai-partai Islam, termasuk PAN. Agar apa? Termasuk P3, termasuk PKB apa? Agar partai-partai ini tumbuh besar gitu loh. Nah kalau nanti persepsinya negatif, yang dituduhkan publik itu negatif, maka khawatir PAN negatif di mata publik itu. Oke, baik. Dan mungkin sesaat lagi saya akan minta cross check lagi kembali. Saya mau tanya kepada Bang Viva Yoga bahwa mengingat bahwa minyak kita ini merupakan minyak goreng curah kemasan atau minyak goreng rakyat yang memang diperuntukkan untuk rakyat kategori yang memang layak untuk mendapatkan ini. Tapi yang jadi masalah adalah belum semua pasar punya minyak goreng kita, tapi ada di kampanye partai politik PAN yang notabene parpolnya Pak Mendak. Kok bisa ya? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.